Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Guru hebat, perkenalkan saya Futihat Hayatinupus SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bekasi. Izinkan saya untuk memaparkan modul 1.4 dengan materi budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Haryono MPD dan Bapak Adang Rismanto SPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan siswa. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya adalah lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Berikutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan berjuta macam kenikmatan, khususnya nikmat iman wal Islam. Dan alhamdulillah dengan izin Allah tentunya pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 8. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan alam pemimpin umat, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pantai Bahagia 01, yakni Bapak Manto Dadianto SPD. Yang kami hormati Ibu Putihat Hayatinupus selaku CGP Angkatan 8. Dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru SD Pantai Bahagia 01. Pertama, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Mudah-mudahan acara
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hadirin sekalian, materi selanjutnya yaitu sambutan. Adapun sambutan ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Partai Bahagia 01, yaitu Bapak Muhammad Radianto SPD. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tentunya tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut. Yang saya hormati Ibu Putihan selaku CGP Angkatan 8. Yang saya hormati para dewan guru dari kelas masing-masing, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, ditambah dengan guru bidang. Juga yang saya hormati pada MC atas kesediaan waktu untuk saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif terkait dengan CGP Angkatan 8. Dalam diskusi ini tentunya nanti akan dipimpin oleh Ibu Putihan Hayati Nubus sebagai CGP, dan harapan saya tentunya dalam diskusi ini akan menghasilkan program-program sekolah perubahan dari sekolah yang barangkali belum maksimal dalam pembelajaran terhadap sentuhan ke anak-anak. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini nanti akan menghasilkan program-program baru. Saya yakin program yang akan disodorkan atau ditawarkan atau diusulkan oleh guru CGP akan tentunya program yang berlian. Saya yakin itu dengan program yang berlian nanti dampak positif anak-anak kita luar biasa kegiatan belajarnya. Kenapa? Pada dasarnya bahwa belajar anak-anak itu adalah untuk belajar. Itu yang penting. Belajar di sekolah untuk belajar. Contoh, anak-anak di sekolah belajar membaca kata-kata. Nah, yang lebih utamanya adalah setelah mereka belajar membaca di rumah, di sekolah, nanti jauh lebih penting belajar di rumah. Kenapa? Karena pembagian waktu di rumah lebih baik. Atau dia belajar berhitung di sekolah. Karena belajar untuk belajar, nanti mereka akan diterapkan di rumah kesehariannya. Itu yang lebih utama. Kalau anak-anak kita sudah tertanam belajar untuk belajar, insya Allah mereka akan mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang bersedia kali ini untuk mengikuti agenda CGP yang sudah
beberapa kali kita melaksanakan kegiatan pertemuan ini. Pesan saya, ikuti dengan maksimal mungkin, tidak ada tekanan, ya, tidak ada enak tidak enak. Ayo diskusi, sampaikan nilai-nilai terbaik oleh ibu hingga nanti menghasilkan hasil yang baik pula. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan yang tadi sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tingkat acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Rukhiah Hayati Lubis SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya cek dulu semangat paginya. Ini masih pagi ya? Semangat pagi. Luar biasa. Kabupaten Bekasi. Iya, luar biasa. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pantai Bahagia 01 dan yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang telah membersamai saya pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Sepertinya saya duduk saja ya Bapak Ibu ya, berdiri santai ya. Ya. Sambil saya menampilkan slide-nya. Ya, ini kegiatan kita hari ini adalah aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif disusun oleh saya Rukhiah Hayati Lubis SPD calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri Pantai Bahagia 01 Kabupaten Bekasi. Ini kepala sekolah saya Muhammad Radianto SPD. Di sebelahnya saya Rukhiah Hayati Lubis SPD calon guru penggerak angkatan 8. Mohon maaf Bapak Ibu sinyal. Beliau adalah fasilitator dan pengajar praktik saya Bapak Haryono MPD dan Bapak Adam Rismanto SPD. Mereka adalah kedua orang yang membersamai saya untuk 6 bulan ke depan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Di sini untuk pertama saya ucapkan selamat datang para guru hebat SD Negeri Pantai Bahagia 01. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini saya sudah menyelesaikan satu modul, di mana satu modul ini terdiri dari 4 submodul, modul 1.1 sampai modul 1.4. Dan ini adalah modul yang terakhir di modul 1, yaitu tentang penerapan budaya positif. Untuk itu, saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah saya pelajari pada modul ini. Ya,
Tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini, saya sebagai calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, baik. Yang pertama yang saya sampaikan konsep utama modul budaya positif. Pada modul ini kita akan mempelajari tujuh aspek yang akan kita pelajari. Budaya positif ini harus tertanam kepada kita seorang pendidik. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari konsep utama modul budaya positif ini, kita akan bahas ya Bapak Ibu satu persatu. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak belajar sebelumnya dari aspek-aspek yang ada di layar slide ini daripada saya mengenai budaya positif. Nah nanti di sini kita saling sharing saja ya Bapak Ibu. Di sini sebelumnya saya minta maaf. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa paling banyak ilmu, tetapi di sini saya mengajak semua rekan-rekan untuk berdiskusi dan belajar bersama. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jadi saya lanjut. Aspek yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Ini asing tidak sih buat Bapak Ibu? Kata ini perubahan paradigma belajar. Asing. Sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelas, cuma tidak paham kata itu arahnya. Gitu. Saya jelaskan sedikit. Mungkin sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kita refleksi aja ya, ketika masing-masing kita ada di kelas, bahwa pembelajaran di kelas yang sudah kita laksanakan itu secara klasikal. Apa sih secara klasikal itu? Klasikal itu dalam arti di sini kita jarang melihat perbedaan masing-masing. Saya tidak bertanya Bapak Ibu dulu. Saya kembali ke diri saya. Saya pun sama. Tadinya saya begitu, tidak ada perbedaan masing-masing siswa. Saya rasa meratakan pembelajaran ini gitu, sama. Ternyata sebetulnya apa yang kita lakukan itu sangat besar Bapak Ibu. Kita menyamaratakan anak itu dengan pengajaran kita berikan itu salah. Di sini dari pembelajaran paradigma baru ini, apalagi sekarang kita sudah masuk kurikulum apa Bapak Ibu? Ya, IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Bahwa pembelajaran itu tidak boleh secara klasikal disamaratakan, tidak boleh menurut IKM itu. Menurut IKM itu, kita masih ingat untuk IKM pembelajarannya seperti apa? Berdiferensiasi ya kita. Pernah baca itu kita? Belum ya. Jadi pembelajaran IKM itu ya ini khusus untuk sekolah kita kan yang baru melaksanakan IKM itu kelas 1 dan kelas 4. Kita sama-sama belajar ya, ibu guru kelas 1 dan ibu guru kelas 4, bahwa pembelajaran kurikulum mereka itu harus pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang bagaimana sih yang berdiferensiasi itu? Artinya di dalam kelas itu kita harus melihat perbedaan, keunikan siswa. Masing-masing siswa itu unik. Dia punya gaya belajarnya masing-masing. Contoh di kelas Bu Eda, ada tidak sih sekarang kelas 1 yang baru nih ya? Ada nggak yang gaya belajarnya pengennya tekun? Ada nggak? Ada yang sambil berdiri. Nah itu yang disebut pembelajaran diferensiasi. Kita harus membedakan. Jangan kita tuntut. Contoh, kita sebut saja anak. Jangan kita tuntut anak itu harus sama dengan Abdullah Hussein. Jangan seperti itu. Kita harus bisa membedakan tugas yang diberikan ke Abdullah Hussein harus berbeda buat anak. Seperti itu Bapak Ibu untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi kita harus melihat perbedaan, keunikan dari masing-masing siswa dalam kelas. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mewujudkan profil
pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang sedang digencar-gencarkan dalam kurikulum Merdeka. 6 dimensi pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat 6 dimensi pelajar Pancasila? Ya, saya minta ini dari guru kelas tinggi dulu, Ibu Meta. Silakan untuk 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama, Ya, untuk 6 dimensi pelajar Pancasila, setahu saya yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, tetap mandiri, kreatif dan berjalan kritis. tepuk tangan bagi Meta. Itu harus tertanam di diri kita ya Bapak Ibu. 6 dimensi pelajar Pancasila itu harus tertanam di diri kita sebagai seorang pendidik. Karena apa? Tujuan kita ya ini anak kita ya untuk menghasilkan ini anak-anak ini sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian slide berikutnya, disiplin positif. Bapak Ibu, kalau saya mengatakan kata disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Seperti waktu peraturan, ya. Ketika mendengar kata disiplin, itu pasti terlintas di pikiran kita. Orang itu menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, aturan, teratur, mengikuti peraturan gitu ya. Kadang disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal disiplin dan hukuman itu sungguh hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak usah digunakan hukuman tersebut. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya seperti ini. Ketika siswa tersebut melaksanakan disiplin, itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk dipuji oleh guru. Kita tuh belajar disiplin positif seperti itu, bukan ingin terlihat bagus di depan guru, bukan seperti itu. Kita menginginkan disiplin positif itu karena kita misalnya gini, oh saya berpakaian rapi untuk diri saya sendiri, saya tepat waktu ya untuk diri saya sendiri, bukan untuk dinilai guru. Kita itu sebagai pendidik harus menanamkan hal itu, bukan karena takut dikasih hukuman, takut nanti ditegur oleh guru, seperti itu. Itu pembelajaran disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, hukuman maupun ancaman. Dan mulai dari sekarang kita merefleksi diri, pernah gak sih kita mengiming-iming anak, nanti kalau kamu tepat waktu nanti bapak akan kasih ini gitu. Itu sudah mulai hilangkan. Jadi nanti anak tersebut melakukan sesuatu karena itu gitu, bukan karena dirinya sendiri gitu. Itu mulai dihilangkan. Dalam disiplin positif itu ada 3 aspek: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya minta Kak Karna membacakan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut mendorong, menyalahkan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, dibuat oleh guru menciptakan kontrol anak dengan
penguatan negatif. Hukumannya, konsekuensi yaitu yang pertama memerlukan pengawasan yang intens, kedua mendorong kepatuhan, ketiga anak belajar taat peraturan, keempat dibuat oleh guru dan murid, kelima mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Itu konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Pertama, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, mendorong disiplin positif. Tiga, anak belajar memecahkan masalah. Keempat, dibuat oleh murid keyakinan kelas. Kelima, murid paham bahwa dirinya yang memegang kendali kontrol. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita refleksi diri sendiri, Bapak Ibu. Selama ini kita ada di mana? Coba satu persatu. Bu Eda ada di mana selama ini? Ada di hukuman. Bu Yusri di hukuman. Bu Mega sama Bu Nita konsekuensi. Bu Kurnia hukuman. Karena hukuman. Bu Eva hukuman. Bu Kartini antara hukuman dan konsekuensi. Dan Kak Eca hukuman. Oke, baik. Kalau kita melihat dari perbedaan ini, kita harusnya ada di mana, Bapak Ibu? Harusnya ada di mana? Ya, kita seharusnya ada di restitusi. Susah, iya memang susah. Tapi semuanya butuh proses, kita sama-sama belajar. Bagaimana nanti kita akan menyelesaikan kasus-kasus anak yang ada di kelas kita dengan menggunakan restitusi. Memang susah, saya pun sama begitu. Sama, saya ada di mana? Ada di hukuman, sama. Dengan mempelajari modul ini, saya akan berusaha pakai proses ya, berarti dari hukuman saya belajar menjadi konsekuensi, lalu menjadi restitusi. Kita tahu ya perbedaannya ya. Nah, ini ada sebuah video. Videonya seperti biasa karena kita akses internetnya memang kurang bagus ya, diikuti saja sambil bentar. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dan nih, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Bapak sebenarnya tadi Udah, dan ini dia. Bapak gak tahu dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Kalau salah, sini, udah tangan. Benny, denger ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Jadi kamu tahu semuanya. Iya. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Nanti dalam berapa hari? 3 hari. jadi kan dia mau dibawa kemana Pak? Biar saya dulu. Udah, maksudnya bapak bisa sendiri. Tapi Pak,
Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi sudah istirahat aja ke pasien. Benar kan? Tidak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba berani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu berdepannya. Gak perlu Pak, saya tunggu. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, dulu Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepat sekalinya. Kakak udah terlambat.
tapi aku mau menggunakan sedikit untuk berasal dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak punya sesuatu buat Mas. Benar ya? Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Kamu bisa terima ya? Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan menambah sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Iya, saya perhatikan. Ini pada saya menyampaikan pesan dari fasilitator saya. Apabila nanti ketika memutar video ini, ketika pengalaman beliau positif, guru sampai keluarkan air mata, artinya memang orang-orang tersebut memang guru seperti itu, memang seorang pendidik seperti itu. Saya mau dengar dari Ibu Rika berbagi dari video yang sudah ditonton. Video yang saya lihat tadi ada untuk orang guru yang sangat arogan menurut saya. Guru yang arogan, tidak mendengarkan apa itu penjelasan sahabat. Alasannya itu pertama kali didengarkan itu menurut saya itu guru yang arogan. Sampai membuat apa menghukumi perasaan kita pakai kata kayak itu menurut saya itu ya. Ibu Ratini, mau ini Setelah tadi melihat video yang kita saksikan bersama, sungguh saya rasa sangat tidak tepat ya jika posisi kita sebagai seorang guru bersikap dengan keras. Memang mungkin maksudnya bagus ya, berusaha mendisiplinkan. Cuma disiplin yang harus kita buat, yang harus kita bisa terapkan kepada kita, bukan disiplin yang seperti itu. Dan juga untuk mengatasi beberapa masalah, kita tidak terkena yang dikatakan guru Indonesia bahwa seorang guru yang bersifat arogan ya dengan kekuasaannya tanpa bertanya, tanpa mengetahui, tanpa menyelidiki apa penyebab dari keterlambatan siswa tersebut. Jadi intinya sebagai guru disiplin itu memang perlu, tapi menerapkan kedisiplinan yang benar, yang baik, dan yang bisa mendisiplinkan siswa itu yang sulit kita lakukan. Terima kasih. terima kasih atas tanggapannya dari video yang sama-sama sudah kita tonton. Kesimpulannya pada dasarnya sekarang kita lebih merefleksi diri kita sebagai seorang pendidik. Kita harus lebih memahami murid kita satu persatu. Kita jangan menjudge kesalahan mereka itu sebagai sebuah sebuah Bapak Ibu, sebuah kesalahan yang akan terus berlanjut. Kita harus mengerti dulu apa langkahnya. Yang pertama, kita harus melakukan pendekatan personal. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus tahu dulu anak kita dari keluarga yang seperti apa. Contoh tadi, Dani itu anak siswa SMP ya. Kemudian adiknya itu SD. Gak tahunya apa yang terjadi. Dia melakukan itu bukan karena memang dia mau main
tentang kebutuhan dasar manusia. Baik, tepuk semangat. Semangat. Ya, dari slide berikutnya. Di sini saya akan bagikan lembar kerja tentang hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi apakah ini hukuman atau konsekuensi. Saya akan bagikan ya. Silakan diisi hukuman atau konsekuensi. Baik, saya pandu. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi. Ya, Bu Mega. Ya, yang selanjutnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Katanya sepertinya sudah akan betul tugas saya sebelum belum selesai. Sudah? Selesai? Kalau sudah selesai, tukar dengan teman sebelahnya. Kita akan koreksi bersama-sama. Ya, silakan kalau sudah ditukar punya teman sebelahnya. Kita akan ulas bersama-sama. Bisa kita mulai? Nanti di slide depan langsung ada jawabannya ya. Ya. Nah, itu jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi. Ya, silakan. Apa adanya. Nanti akan dikumpulkan hasilnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
konsekuensi. Silakan ditulis betulnya, kemudian dikumpulkan ke depan. Konsekuensi. Ya, karena memang sedang mempelajari PJOK. Lihat keterkaitannya. Ya, konsekuensi. Ya, ditulis betulnya. Kumpulkan satu orang di bawah depan. Pilihan hukuman dan konsekuensi. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca dalam hati. Ya, silakan. Dari perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita kaitkan lagi dengan videonya tadi. Ada yang masih ingat kalimat yang diucapkan gurunya Dani yang kira-kira mengena ke hati Dani dan tidak akan hilang memori itu? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Bu Cindy Jubaida. Bagaimana kalimat gurunya Dani? Bagaimana mau sukses ke depannya kalau dari sekarang aja udah sering terlambat. Tepuk tangan. Menurut Bapak Ibu, kalimat yang dikeluarkan oleh gurunya tadi itu akan terus teringat Dani itu? Ya. Pertanyaan saya lagi, boleh tidak memori itu dihilangkan? Boleh. Harus. Ada yang bilang tidak? Memori tersebut boleh tidak dihilangkan? Silakan Bu Kecilati pendapatnya. Boleh tidak memori itu dihilangkan? Ya mungkin bisa juga tidak dihilangkan karena itu sebagai motivasi diri kita dengan kata-kata yang diucapkan oleh gurunya itu akan teringat sebagai motivasi kita untuk kita berhasil bahwa saya memang harus berhasil. Terima kasih. Jawabannya, bolehkah memori tentang itu dihapus? Saya jawab, memori itu tidak boleh dihapus. Itu biarkan menjadi ceritanya Dani sampai nanti. Itu proses belajarnya dia. Oh, saya dulu waktu SMP begini loh ya. Saya menemukan sosok guru yang seperti ini. Jadi tidak boleh dihapus. Jadi kita kembali ke diri kita. Misalkan kita menemui kasus yang sama seperti Dani, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini nggak ada yang membawa cepat, yakin nggak? Ya, jadi kita cukup mengarahkan dan menuntun, kita jangan hapus memori tersebut, hilangkan. Bapak Ibu enggak, jangan kita usia seperti itu. Nanti kan tadi sudah ketahuan alasannya ya, akhirnya kan gurunya dan itu sadar, oh ternyata saya itu harus lebih mengerti. Ternyata murid saya ini nanti punya alasan kenapa tidak mau mengajar seperti itu. Jadi jangan dihapus memori itu, biarkan itu menjadi cerita indahnya dari satu saat nanti. Dan kita nggak tahu, tadi kan kalau gurunya Dani bilang aku tidak mau menjadi apa-apa di dunia ke depannya, siapa tahu orang yang masuknya terlambat untuk siapa tahu jadi presiden, itu nggak tahu. Kebahagiaan seorang guru itu melihat muridnya sukses, sebenarnya sih Bapak Ibu. Walaupun terkadang anak lupa gitu ya, ketemu guru pun ya seperti itu. Tapi kita kebanggaan sendiri melihat ya Allah itu murid kita.
Slide berikutnya. Ya, materi berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia disadur dari dia dosen Presentation Restructuring School Discipline 1998 ketika halaman 70-71. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan menilai yang mereka percaya. Bapak Ibu untuk nomor 2. Poin nomor 2. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Pernah nggak sepanjang hidup Bapak Ibu? Pernah. Bu Epa coba. Bu Epa tadi menjawab pernah. Coba ceritakan. Ya. Untuk mendapatkan suatu imbalan pernah saya tanya gitu kan ya. Misalkan ini berkat gigihan bisa berlatih gitu kan, berlatih anak ternyata dan lomba mendapatkan juara misalkan gitu kan ya. Terus diumumkan di acara ini upacara misalkan gitu kan ya. Jadi kan merasa bangga gitu kan karena sudah berhasil membuktikan gitu saya ya. Jadi mendapatkan penghargaan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah guru. Ya, makasih Bu Epa. Saya tanya balik Bu Epa, apakah yang Bu Epa lakukan ini terkait dengan materi juga? Ini kan menurut saya ya, karena menghargai di Yang disebut hukum oleh penghargaan, maksudnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Saya sambungkan apabila tidak ada imbalannya, seperti itu. Jadi kita hapus hal seperti itu. Ayo nak, kerjakan PR-nya, nanti ibu berikan ini. Itu sudah mulai hilangkan. Jadi nanti anak jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi dia mau mengerjakan sesuatu, ya itu ingin dihargai. Menurut teori Alfikon mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu butuh kebebasan. Manusia itu butuh kesenangan dan manusia itu butuh kepuasan. Kita kaitkan dengan siswa kita di kelas. Kalau dilihat dari kasusnya Dani, kira-kira Dani butuh kebutuhan apa sih? Kasih sayang satu. Tidak terlihat ya Bu ya? Yang sebelah kanan tunjukin aja Bu, sebelah kanan. Kasih sayang ini, ya Dani butuh kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi? Yang ini kesenangan. Butuh nggak kira-kira Dani? Butuh. Apalagi? Kebebasan. Masuk nggak kebebasan tadi? Ya. Nah, bertahan hidup. Butuh. Karena apa? Kayaknya tadi nggak ada orang tuanya ya. Hidupnya sama kakaknya ya. Berarti Dani butuh untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Dani yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, serta kesenangan. Nah, itu. Di sini ada kasus. Seperti biasa loh nih.
yang sudah sama-sama kita tonton, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan anak tersebut? Saya minta Bu Kurnia. Coba silakan. Kira-kira kebutuhan apa sih ya yang diperlukan oleh anak tersebut? Terima kasih kesempatannya. Berdasarkan video yang tadi sudah kita lihat bersama, mungkin yang pertama dibutuhkan siswa tersebut atau anak tersebut adalah kasih sayang. Nah, terlihat sekali yaitu butuh pendampingan orang tuanya di masa-masa usia yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah mungkin dari sisi materi intinya dia. Karena kalau dia tidak kekurangan, tidak mungkin dia sampai berjualan seperti itu. Tidak untuk bertahan hidup Ya, untuk kebutuhan bertahan hidup. Mungkin itu Bu. Ada yang mau menambahkan? Mungkin jawabannya ada tambahan gitu. Ada selain bertahan hidup dan kasih sayang, saya tidak. Iya, kesenangan. Jadi yang dibutuhkan anak dalam video tersebut, kebutuhan dasarnya ada 3. Yang pertama, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan bertahan hidup. Baik, berikutnya. Baik, baru kesenangan, kasih sayang, dan kasih hidup. Posisi kontrol manusia. Materi berikutnya. Posisi kontrol manusia. 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai pendidik. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada posisi yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Karena belum kita ulas satu persatu, kita tuh ada di mana ya kira-kira selama menjadi guru? Baik Bapak Ibu, jadi ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan sebagai seorang guru di dalam kelas. Posisinya itu yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai membuat rasa bersalah, guru itu sebagai teman, guru itu sebagai pemantau, dan guru itu sebagai manajer. Kita langsung terangkan saja pada kasus berikut ini. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat melaksanakan upacara bendera. Apabila guru itu sebagai penghukum, tadi kan rata-rata kita misalnya, ibu ada di posisi mana? Hukuman gitu ya. Apa sih yang dikatakan seorang guru kalau memang dia mempunyai posisi sebagai penghukum? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ceritanya berarti posisinya lagi sedang di lapangan. Itu kalau sebagai penghukum. Selanjutnya, guru sebagai membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu, ibu kecewa dengan kamu. Itu tipe guru membuat rasa bersalah. Jadi saat anak itu memang benar dia bersalah gitu. Nah yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Apa sih yang dikatakan kalau guru sebagai teman? Ayolah tertib, buang ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Lain kali jangan ya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau seperti apa? Kamu sudah melanggar. Kamu tahu peraturan dan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Lalu kalau sebagai manajer seperti apa ya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, saat ini kita refleksi lagi. Kira-kira selama ini kita melihat kasus-kasus yang ada di kelas kita, Bapak Ibu posisinya ada di mana? Mengukur. Baik, pertama mengukur. Beda. Teman. Karena apa? Karena mungkin dalam guru kelas 1 kali ya. Bu Hartati sebagai teman, Bu Mega sebagai teman, Bu Rita, Bu Kurnia
Betul. Ya. Oke. Ya, betul. Katakan tadi, katakan sebagai Bu Eva, Bu Berti, teman dan manajer. Bu Eca, teman. Oke. Sebetulnya kalau di 5 posisi kontrol, yang paling tingkatannya tinggi dan harus dimiliki seorang guru kira-kira di mana? Manajer. Jadi Bapak Ibu, intinya dari pembelajaran 5 posisi kontrol, kita harus bisa menjadi manajer untuk murid-murid kita. Ya. Selanjutnya, saya bacakan aja ya. Ini ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk ke posisi apa ya tadi? Iya, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa tuh? Sebagai merasa bersalah. Merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kamu selalu, saya juga bisa baca. Kamu tidak pernah berhasil dalam menyelesaikan tugas ini. Ya, jadi artinya Bapak Ibu ini sudah paham ya peran 5 kontrol seorang guru. Next, keyakinan kelas. Bapak Ibu saya tanya, 1 minggu kemarin kita MPLS, 1 minggu sekarang sudah masuk ADM. Di awal pembelajaran sudah melakukan asesmen diagnostik. Baru mulai. Ada yang tahu tujuan kita melakukan tes asesmen diagnostik? Ya, jadi kita belajar bersama ya. Asesmen diagnostik itu adalah tes awal untuk kita mengetahui minat belajar anak. Nanti tujuannya kemana? Ke pembelajaran diferensiasi. Nanti kita akan mengetahui minat anak mana nih, keunikan anak ini apa nih. Tujuannya buat apa? Untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nanti terkaitnya dengan apa? Yang tadi 5 kebutuhan dasar. Intinya dari materi 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu punya keterkaitan ya. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Buat petik dari kalimat ini coba berbagi. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut saya karena kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan ya yang dibuat bersama ya antara murid, wali murid juga sama gurunya. Sedangkan peraturan biasanya kalau peraturan itu kita sendiri sebagai guru yang melakukan, tidak di kesepakatan itu. Luar biasa, tepuk gol keren. Ini tepuk gol keren. Tepuk gol keren. Wow. Keren. Ya, keren tepuk gol keren. Wow. Keren. Ya. Jawabannya sangat tepat. Ya, jawabannya sangat tepat. Keyakinan kelas itu adalah dibuat oleh berkesepakatan guru dan murid. Ya. Sedangkan kalau peraturan kelas betul, egoistik. Ya, betul seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor atau roda 2? Untuk apa? Keselamatan. Oke, baik. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Kesehatan. Oke. Keselamatan dan kesehatan itu yang disebut dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu.
Berarti contohnya kalau kita kaitan dengan kelas apa? Kebersihan, gitu kan ya? Betul tidak? Nah, sudah buat keyakinan kelasnya? Kelas rendah sudah bikin? Sudah. Kelas tinggi? Ya, oke, baik. Keyakinan kelas, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Tadi seperti Bu Harta katakan ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan pembuatan keyakinan kelas, menemukan tidak anak itu membuat gini dengan kalimat dilarang membuang sampah sembarangan atau jangan berisik. Ada nggak menemukan seperti itu? Ada ya. Nanti tidak apa-apa, kumpulkan keinginan mereka. Gak apa-apa dia masih menggunakan kata dilarang, jangan. Tapi setelah itu kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya jangan membuang sampah sembarangan, kita ubah ke kalimat tersebut positif menjadi apa? Buanglah sampah pada keren banget. Keren banget guru-guru kita ya. Selanjutnya, nah ini proses saya membuat keyakinan kelas 6 seperti ini. Nah ini ya kegiatan pembuatan keyakinan kelas 6 kemarin seperti ini. Oke, lanjut ya. Setelah keyakinan dibuat, jadilah kesepakatan kelasnya. Ini tidak muncul kesepakatan kelasnya. Untuk gambarnya mungkin terkait dengan sinyal. Nah ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat contohnya kelas 6. Menjaga kebersihan dan melaksanakan tiket. Disiplin waktu, jujur dan bertanggung jawab. Saling menghargai, menyayangi dan berkata sopan. Mengerjakan PR dan tugas sekolah. Menyimak penjelasan guru. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Bekerja sama dan selalu kompak. Ini contoh kesepakatan kelas 6 yang telah dibuat. Kesepakatan ini tentunya adalah hasil kesepakatan dari guru dan siswa. Ini contoh keyakinan kelas 1 nih, kelas rendah. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini kelas 1 contohnya ya, berbeda buat tadi. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai dan perlu merasa aman. Yang di sebelah contoh kelas tinggi, keyakinan kelas 5. Selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu contoh keyakinan kelas rendah dan kelas tinggi. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin ini kedengarannya asing untuk Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi. Merestitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Ini ciri-ciri restitusi bisa dibaca, bisa kelihatan dari situ Bapak Ibu. Daya. Baik, restitusi salah satunya bukan tawaran, bukan paksaan. Lanjut. Nah ini ada contoh penerapannya langsung. Di sini ada kasus Nasya sering datang terlambat ke sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan kontrol sebagai manajer, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi.
Contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus Nasya sering datang terlambat ke sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan kontrol sebagai manajer, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kalau berangkat sekolah jam 7.30 itu artinya bagaimana? Terlambat datang ke sekolah. Kalau terlambat datang ke sekolah itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak, Nasya? Tidak baik ya. Terlambat datang ke sekolah termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, nggak apa-apa. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini buku tidak mencari tahu siapa yang salah, tetapi buku akan membantu Nasya mencari solusi bagaimana memecahkan masalah yang sedang Nasya hadapi. Apa sih masalahnya? Terlambat datang ke sekolah, itu ya. Untuk menyelesaikan kasus yang ada di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang seperti apa menstabilkan identitas? Jadi jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini: tidak ada manusia yang sempurna, itu kata kuncinya. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu tentang menstabilkan identitas. Langkah kedua yaitu dengan cara memvalidasi tindakan yang salah. Konsepnya kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Jadi dengan cara kita menanyakan, mengapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Yang seperti tadi saya gambarkan, kalau misalkan disiplin itu penting buat kamu ke depannya, makanya kamu harus melakukan apa, gitu kan? Nanti maka anaknya akan menjawab, saya akan berusaha tidak tidur malam lagi, tidak main HP lagi, sehingga nanti saya tidak bangun kesiangan dan saya tidak datang terlambat ke sekolah. Itu artinya tentang menanyakan keyakinan. Baik, dari tahapan-tahapan ini, setelah ini saya akan menarasikan sebuah kasus. Nanti Bapak Ibu membentuk kelompok dengan 2 temannya untuk mempraktekkan kasus ini ya. Saya narasikan ya, kalau dipahami narasinya tidak ada di slide. Narasinya adalah seorang siswa bernama Sylvia tidak mengerjakan PR matematika dan ibu guru atau bapak guru menyelesaikannya dengan cara memanggil Sylvia ke ruangannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Silakan dipraktekkan dengan temannya untuk tahapan-tahapan restitusi dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Bisa dimulai Bapak Ibu? Siapa nama siswanya? Sylvia. Silakan dibagi siapa yang menjadi Sylvia dan siapa yang menjadi ibu guru atau bapak guru. Silakan. Maju Sylvia, jadi versi yang lain. Duduk saja. Duduk saja.
Ya, di bagian akhir nih kita mau refleksi Bapak Ibu. Dari materi yang kita pelajari ada berapa materi yang sudah dipaparkan bersama-sama? 7. Yang pertama tentang apa? Ya, berulang belajar. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Iya. 4, 5, 6, yang 15, dan yang terakhir. Iya, setelah ini kita akan merefleksikan perasaan apa yang ada di hati Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Ya, sekarang saya mulai dari Ibu Siti ya. Cepat-cepat kalimatnya nggak usah panjang. Saya. Ya, alhamdulillah saya senang sekali setelah melihat materi-materi yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih. Tuhan tadi. Saya juga merasa menambah ilmu, merasa menambah ilmu pengetahuan dari acara ini. Bu Mega. Saya merasa senang dan juga apa ya, sama seperti waktu menambah ilmu untuk pembelajaran yang lakukan di dalam. Ya, alhamdulillah saya merasa senang bersama ilmu juga. Jadi tahu bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai guru itu seperti apa. Terima kasih. Masih dari kegiatan kita hari ini saya merasa sangat senang dan termotivasi agar bisa menjadi guru yang berjaya. Selanjutnya, Oke. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Ibu Puput yang sudah memberikan begitu banyak ilmu sehingga saya atas nama Ramadan yang mungkin selama ini mengajarkan anak didik dengan berbeda yang sebelumnya. Dengan adanya kegiatan ini mungkin akan saya perbaiki dan ingin menjadi guru yang lebih baik lagi dan mengerti tentang anak didiknya. Terima kasih. selanjutnya Beta, refleksinya. Ya, ini menurut saya sangat baik ya Bu untuk cara mengajar saya sebagai guru, terus dapat memperhatikan kebutuhan murid dan bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas pengetahuan yang sudah diberikan oleh Ibu Puput. Semoga ini akan menjadi titik tumpu kita bagaimana cara mengapresiasikan bentuk KBM dalam IKN dan selanjutnya sebagai pembelajaran kita semua. Semoga pembelajaran kita ke depannya akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Puput, saya merasa senang sekali dan Ibu Puput telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada saya sebagai guru yang baru terutama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya dan terima kasih sudah membersamai saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Terakhir dari saya, kita sebagai seorang pendidik jangan bosan untuk bercermin. Kita jangan menanamkan rasa percaya diri yang tinggi. Kita sudah misalkan dalam satu hari itu kita merasakan misalkan mengajar matematika dengan anak bisa semua. Di situ Bapak atau Ibu jangan pernah merasa puas. Sejatinya guru tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan setiap harinya. Terus gali dan terus belajar dan belajar. Pada intinya untuk murid dan murid. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan saya.
bergerak dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya sudah kegiatan diseminasi budaya positif KGP Angkatan 8 untuk hari ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Putri Hanayati Nebus atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan untuk kedepannya dengan baik. Saya selaku ketua acara tentu banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita ucapkan hamdalah bersama-sama, sekali lagi saya ucapkan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara kita bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharta Pradianto SPD, Kepala FTN Pantai Barge 1 Kecamatan Margebong, di mana Ibu Putihat melaksanakan tugas. Saya bangga terhadap Ibu Putihat karena sudah masuk dalam program Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan budaya positif yang sudah disampaikan merupakan aksi nyata dalam program Guru Penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini dapat diimplementasikan di sekolah kita dan secara terus-menerus dilaksanakan. Harapan saya dengan diseminasi budaya positif ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu Guru SDN Pantai Barge 01 untuk menerapkan disiplin positif pada murid. Tetap semangat pada Ibu Putihat dalam pendidikan Guru Penggerak. Selamat sudah menyelesaikan diseminasi budaya positifnya dengan baik, untuk lancar dan tanpa halangan apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jubaidah SPD, rekan sejawat Ibu Putri Hanayati Nebus SPD. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Putri tentang budaya positif, itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kita ini, terutama disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak di sekolah ini mereka itu disiplin karena tidak dari dalam diri sendiri atau dari faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari materi yang dipaparkan Bu Puput ini, saya menjadi paham untuk memposisikan diri terhadap siswa, apakah kita sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai manajer. Kemudian saya juga bisa memahami tentang cara menyelesaikan kasus-kasus di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga diseminasi ini bisa kita tanam